Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat malam semuanya. Tersebutlah kisah yang berawal dari pertemanan Andi, Syahroni, dan juga Saiful. Saat itu Andi membutuhkan kendaraan untuk mengajak istri dan anaknya keluar kota berlibur. Dan yang terpikir saat itu Andi adalah ingin meminjam kendaraan kawannya, yaitu Syahroni, berupa mobil Avanza. Lalu datanglah Andi ke rumah Syahroni yang terletak di pinggir jalan yang cukup ramai. Dan Syahroni menyetujui untuk kendaraannya dipinjam, tapi kendaraan tersebut dengan biaya 750.000. Dan Andi pun menyetujui biaya tersebut. Akhirnya mobilnya dibawa oleh Andi ke rumahnya. Kemudian esok harinya Andi beserta istri dan anaknya mempersiapkan diri untuk berangkat berlibur keluar kota. Sahabat, pada saat Andi ingin starter mobil Avanza tersebut, ternyata mobil Avanzanya tidak nyala atau mati, sahabat, atau mogok. Dan saat itu Andi coba menghubungi Syahroni. Syahroni beberapa kali dihubungi, belum bisa dihubungi. Kemudian yang ketiga kalinya baru bisa dihubungi, sahabat. Dan Syahroni menyatakan bahwa mobil tersebut baik-baik saja awalnya dan tidak ada masalah. Tapi Andi nyatakan bahwa mobilnya pada saat ingin di starter dan ingin berangkat untuk acara beserta istri dan anaknya, tapi tiba-tiba mati, gak bisa di starter sama sekali. Bensin sudah diisi full. Dan Andi coba datangi ke rumah Syahroni, sahabat. Dan saat itu Syahroni yang memang sedang berada di rumah sempat agak sedikit emosi ke Andi. Kenapa mobil saya yang awalnya ya baik-baik saja, tidak ada masalah, kok tiba-tiba tidak bisa di starter atau mati, mogok? Dan Andi pun dengan lantang bahwa mobil tersebut tidak diapa-apakan olehnya. Dan pada saat pagi hari ia ingin berangkat beserta istri dan anaknya, tiba-tiba saja mobil tidak bisa di starter. Akhirnya Andi coba nego ke Syahroni, minta uangnya dikembalikan karena ia akan sewa di tempat lain, sahabat. Tapi saat itu Andi merasa uangnya sudah terpakai, dan ia sampaikan bahwa uang Andi tidak bisa dikembalikan karena uangnya sudah terpakai karena ada keperluan keluarga, katanya. Akhirnya dengan merasa kesal, Andi pulang ke rumah dengan penuh amarah, sahabat. Dan amarah itu semakin memuncak, ternyata sampai ke keinginan untuk melenyapkan kawannya Syahroni tersebut, sahabat. Walaupun Syahroni itu adalah sahabatnya, tapi karena ada emosi yang sangat tinggi yang tidak stabil di tubuh Andi, ada keinginan dari Andi ingin melenyapkan kawannya yaitu Syahroni. Akhirnya
Andi mengajak kawannya yaitu Saiful untuk sama-sama membuat rencana melenyapkan Syahroni sahabat. Dan Saiful diiming-imingi uang sejumlah 100 juta. Sejumlah 100 juta yang memang siapapun mungkin merasa berkeinginan, walaupun rencana tersebut adalah membunuh seseorang sahabat. Dan ini satu hal yang sangat tragis, sangat kejam sahabat, karena sebenarnya antara Andi, Syahroni, dan Saiful itu adalah pernah berteman. Lalu Andi mengajak Saiful ke rumah Syahroni, dan saat Syahroni ada di rumah, awalnya Andi menyampaikan keinginan untuk mengajak Andi berbisnis, dan Andi menyetujui. Dan bisnis itu Syahroni menyetujui, dan akan tetapi tiba-tiba ketika Syahroni lengah, dari belakang Saiful memukul Syahroni sampai akhirnya Syahroni tidak sadarkan diri. Kemudian timbul suara karena pukulan tersebut, dan Syahroni jatuh mengenai sebuah meja. Akhirnya timbul suara sahabat, yang kemudian istrinya Syahroni pun keluar dari kamar menuju ke kamar ruang tamu. Kemudian istrinya Syahroni mendatangi ruang tamu dan terlihat Syahroni sudah tergeletak sahabat. Andi dan Saiful merasa ketakutan, merasa takut ada orang yang mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya istrinya Syahroni pun dipukulnya dengan besi, sampai akhirnya istrinya Syahroni pun tidak sadarkan diri sahabat. Karena ada suara-suara keributan di ruang tamu, kemudian orang tuanya atau bapaknya Syahroni keluar dari kamar, kemudian mendatangi ruang tamu, melihat anaknya terkapar kedua-duanya. Orang tuanya hampir teriak sahabat. Merasa ketakutan, Andi dan Saiful lalu kembali memukul orang tuanya Syahroni, dan akhirnya orang tuanya Syahroni pun tidak sadarkan diri sahabat. Anaknya Syahroni yang umur 5 tahun keluar dari kamar sahabat, dan melihat orang tua dan kakeknya yang terkapar. Ia pun berteriak karena takut semuanya ketahuan. Akhirnya Andi dengan membabi buta memukul anaknya Syahroni yang masih usia 5 tahun dengan besi. Akhirnya juga anaknya terkapar. Kemudian ada anak Syahroni yang masih kecil sahabat, dan tiba-tiba juga keluar, dan itu pun oleh Andi dan Syahroni, oleh Andi dan Saiful, anak usia yang masih balita, ditangkap lalu dibawa ke kamar mandi, kemudian dimasukkan ke bak mandi yang berisi air kepalanya, sampai akhirnya anaknya tidak bisa bernafas dan tidak bisa
bergerak lagi sahabat. Yang tentunya kejadian ini sangat miris sekali. Pembunuhan suami, istri, orang tua dan juga kedua anaknya, yang kemudian Andi dan Saiful memasukkan kelima jasad tersebut ke dalam sebuah karung besar, yang kemudian ia menggali lubang di belakang rumahnya Saiful, yang kebetulan masih ada lahan tanah, yang kemudian jasad tersebut dimasukkan ke dalam galian tanah, dimasukkan sampai akhirnya semuanya kelima jasad tersebut masuk ke dalam lubang tersebut sahabat. Sungguh tragis pembunuhan yang terjadi, yang kemudian tentunya tetangganya Syahroni merasa curiga karena seharian kok Syahroni beserta keluarganya tidak keluar rumah, yang kemudian ia sempat ketuk-ketuk pagar rumah, kemudian mencoba berteriak memanggil Syahroni, tapi juga tidak ada yang keluar dari dalam rumah Syahroni sahabat. Yang kemudian ada satu berita, ternyata dari belakang rumah ada yang mengetahui ada tumpukan galian, yang kemudian dilaporkan ke polisi sahabat. Akan tetapi Andi dan Saiful mencoba membuat alibi dengan kebetulan di dalam rumah Syahroni ada mobil sedan, dan kemudian mobil tersebut dijual ke toko dealer, yang ternyata diterima oleh toko dealer dengan harga yang murah sahabat. Dan yang kemudian polisi mencoba mencari tahu kenapa terjadi hal pembunuhan yang sadis ini sahabat, dan semua tetangganya ditanyakan, semuanya diinterogasi sampai akhirnya timbul satu petunjuk bahwa di belakang rumah ada gundukan tanah, yang kemudian polisi menggali gundukan tanah tersebut dan ternyata berisi 5 jasad yang dimasukkan langsung semuanya ke dalam lubang galian tanah tadi sahabat. Pembunuhan yang tragis sahabat, padahal Andi, Syahroni dan Saiful adalah teman sebelumnya yang pernah sama-sama menjadi sahabat atau teman. Sahabat, dalam hal ini kemudian polisi melacak dan diketahuilah bahwa sebenarnya pembunuh dari Syahroni, istri, orang tua dan anaknya berawal dari kendaraan sedan yang juga tidak ada di rumah Syahroni. Kemudian diinterogasi lah dealer yang mendapatkan mobil tersebut, bahwa ia mendapatkan mobil dari saudara Andi beserta Saiful. Kemudian polisi langsung meluncur ke tempat Andi dan Saiful, dan diketahuilah Andi dan Saiful mengakui perbuatan tersebut yang sangat sadis, pembunuhan yang sangat sadis sahabat.
walaupun sebenarnya ketiganya adalah pertemanan. Jadi akhirnya cepat terungkap sahabat oleh polisi bahwa kejadian pembunuhan ini ternyata dilakukan oleh temannya sendiri, yaitu saudara Andi beserta Saiful. Akhirnya polisi langsung menangkap Andi dan Saiful tanpa perlawanan sahabat. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah sahabat, bahwa sebenarnya pertemanan yang bagaimana yang bisa untuk menjadi satu kekuatan di kemudian hari. Jangan sampai pertemanan yang sudah ada memupuskan keinginan, bahkan ada keinginan untuk menjatuhkan teman tersebut, bahkan untuk membunuh teman tersebut sahabat. Nah, inilah satu kejadian yang tragis, teman membunuh teman karena masalah dia sakit hati karena uangnya dibawa sama kawannya tersebut. Demikianlah sahabat, kita perlu kiranya ada ibrah bahwa kita perlu adanya rasa kasihan, belas kasihan, ada rasa menerima semuanya adalah takdir sahabat. Demikian sahabat, cerita ini semoga menjadi ada hikmahnya. Sahabat, mohon bantu subscribe, like, and share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.